pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali berjumpa dalam acara sarapan rohani kita Jemaat Galang Ningya Benbase pada hari ini Rebo 19 Juni 2024. Kiranya Bapak Ibu saudara sekalian dapat saya temui hari ini ada dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan memulai aktivitas tugas tanggung jawab kita masing-masing hari ini, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, datang kepada Tuhan, mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah, kami puji dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur atas seluruh berkat anugerah dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat melewati malam yang gelap. Dan kini Tuhan perkenankan kami memasuki hari yang baru, pagi ini dengan keadaan sehat dan selamat. Bapa di sorga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing hari ini, kami rindu dan ingin membaca firman-Mu untuk mendasari perjalanan kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar memberikan kekuatan serta dapat menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan setiap kami yang mendengarkannya. Kami hamba-Mu yang terbatas ini, yang diberi kesempatan untuk menyampaikan firman kebenaran ini, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk membimbing kami agar dapat menyampaikannya dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini disediakan dalam dua bacaan, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 4 dan Injil Lukas pasal 2 ayat 28, 30 sampai 32 dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Yang kedua, Lukas 2 ayat 28, 30 sampai 32 dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya, lalu memuji Allah, sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang daripadamu. Penyelamat itu Engkau telah siapkan untuk segala bangsa, bagaikan terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa yang lain untuk datang kepadamu, yaitu terang yang mendatangkan kehormatan bagi umat Israel. Dari kedua bacaan ayat nas firman Tuhan hari ini, renungan firman Tuhan diberi tema menerima keselamatan. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang
diberkati Tuhan Yesus. Teks Yesaya 51 ayat 4 ini ada dua kata yang menarik yang perlu diperhatikan, yaitu kata perhatikanlah suaraku dan pasanglah telinga kepadaku. Dalam konteks yang lebih besar, pada pasal 51 ini terdapat seruan yang meminta umat penerima titah nabi untuk memberikan perhatian. Dengarkanlah aku. Ayat 1, 4, dan 7. Pertanyaannya, mengapa nabi memberikan tekanan pada kata dengarkanlah aku? Adakah persoalan atau gangguan pendengaran dengan umat Tuhan? Ayat ini menunjukkan akan adanya sebuah persoalan serius yang terjadi dengan umat Israel. Di perikop yang lain, Yesaya mengatakan bahwa Israel adalah umat yang tidak memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Secara fisik mereka bertelinga, tetapi parahnya tidak mendengar. Yesaya 42 ayat 20. Apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Ayat ini menegaskan apa yang terjadi dalam pasal 51. Mendengar adalah persoalan serius yang dihadapi umat Israel. Persoalan mendengar dewasa ini juga melanda kehidupan masyarakat. Mereka lebih suka berbicara daripada mendengar. Kalau toh mendengar, masyarakat lebih suka mendengar apa yang memuaskan keinginannya. Terlepas dari apakah yang didengar itu adalah sesuatu yang benar ataupun tidak. Apa yang menyenangkan diri itu yang didengar. Apa yang membuat dia puas itu yang didengar. Apa yang membuat dia akui keberadaannya itu yang pasti akan didengar. Yesaya mengingatkan, pasanglah telinga dan dengarkanlah pengajaran Tuhan. Ayat yang keempat. Mari pertama-tama mendengar suara dan pengajaran Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita ke dalam kebenaran akan hukum-hukumnya. Mendengar suara Tuhan akan membawa terang bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita yang kedua, Lukas 2 ayat 28, 30-32 dengan bahasa Indonesia sehari-hari, Simeon adalah seorang hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ia melihat Yesus sebelum akhir hidupnya, dan setelah itu ia pergi dengan damai sejahtera. Meski tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, tetapi kita dapat melihat betapa kisah Simeon menjadi berharga karena perjumpaannya dengan Sang Mesias. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita mungkin kita telah melakukan banyak pekerjaan besar. Kita dapat saja terkecoh dengan menduga bahwa hidup kita berharga karena kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, atau menganggap Tuhan mengasihi kita karena kita melakukan semua itu. Kisah Simeon yang kita baca hari ini menyadarkan kita bahwa yang membuat hidup kita berharga bukanlah pelayanan yang kita lakukan, melainkan karena keselamatan dari Allah
telah dinyatakan bagi kita. Pelayanan kita adalah wujud ungkapan syukur kita atas keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan mau kita semakin lagi belajar untuk memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan. Karena hanya dengan memperhatikan dan mendengar suara Tuhan, kita semua dapat melihat dan menerima terang Tuhan. Simeon, seorang hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, ia telah menggunakan hari-hari dalam hidupnya untuk memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan, sehingga ketika ia berjumpa dengan Yesus di dalam bait Allah, ia dengan segera mengetahui bahwa anak yang di depannya itu ialah Mesias. Simeon bersyukur hal tersebut, dan ia memuji serta memuliakan Allah. Sikap yang telah dipilih oleh Simeon di sepanjang hidupnya telah mengantarkan ia kepada keselamatan itu. Ia bertemu dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari kedua bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan pun kembali mengajak kita semua untuk tetap memiliki sikap memperhatikan dan mendengar suara Tuhan dalam segala keadaan, entah itu baik, buruk, sehat, sakit, kaya, miskin, untung, malang. Kita patut untuk tetap memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan. Karena dengan memperhatikan dan mendengar kita dapat berjumpa dengan terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tolonglah kami agar kami senantiasa untuk terus dan tetap memiliki sikap memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan dalam segala keadaan kami. Karena dengan memperhatikan dan mendengarkan suara-Mu, kami dapat berjumpa dengan terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan Galang Ningiang Benbase yang hari ini akan melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkatinya, sehingga dapat melaksanakannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan dan dibuatnya berhasil. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, lawatlah dengan kuasa-Mu, Tuhan jamah mereka, berikan mereka kesembuhan. Yang mengalami pergumulan dan berbeban berat, Tuhan kiranya menolong, memberikan mereka kelegaan dan kekuatan, serta jalan keluar yang terbaik, sehingga semua ada dalam keadaan selamat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Dan kiranya kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua, sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan berkarya untuk Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.